warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channelnya kita, channel pembahasan soal-soal baik ujian sekolah, soal penilaian tengah semester, soal penilaian akhir semester dan lain sebagainya. Pokoknya berbagai masalah pelajaran akan hadir di channel ini untuk membantu kalian memecahkannya bersama-sama, begitu ya. Nah, kali ini kita akan melakukan pembahasan soal ujian sekolah matematika part yang pertama. Tapi sebelum itu, teman-teman juga bisa melihat beberapa video kita, yakni terkait pembahasan soal-soal bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris, IPS, dan lain sebagainya. Dan selamat menikmati, semoga kalian bisa terbantu dari channelnya kita. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like, dan share kepada teman-teman kalian supaya channel ini bisa tumbuh dan berkembang, menginspirasi kalian juga ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung membahas di part pembahasan ujian sekolah matematika part yang pertama. Nomor 1, tentukan hasil operasi bilangan campuran berikut ini. Oke, di nomor 1 kita dihadapkan pada operasi bilangan campuran. Kita tahu bahwa operasi bilangan itu ada berbagai macam. Ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada kali, ada akar, ada pangkat, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan di nomor 1 ini kita harus bisa memperhatikan apakah yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan pada operasi bilangan campuran. Oke, di soal kita dihadapkan pada operasi bilangan tambah dan kurang. Betul ya? Dari 2385 ditambah 5876 dikurangkan dengan 3564 sama dengan titik-titik. Berarti kita ditugaskan untuk mencari kira-kira hasil yang tepat dari operasi bilangan campuran ini berapa, begitu ya. Oke, A 4597, B 4607, C 4697, dan D 5697. Oke, ingat ya, operasi bilangan campuran tidak bisa sembarangan dikerjakan. Mereka punya tingkatan operasi bilangan sehingga kita harus hafal tingkatannya tersebut. Apa saja? Yuk kita bahas. Oke, ini dia tingkatan operasi bilangan. Ku, pangkar, kabak, takur. Kalau kalian dihadapkan pada operasi bilangan campuran, maka kalian harus hafal ini. Ku, pangkar, kabak, takur. Ku untuk kurung, pang untuk pangkat, kar untuk akar, K untuk kali, bak untuk bagi, ta untuk tambah, dan kur untuk kurang. Oke, kalau kita dihadapkan pada operasi bilangan campuran, maka kalian harus hafal tingkatan ini. Untuk apa? Begini maksudnya. Kalau di dalam soal itu ada operasi kurung, tambah, dan kurang, maka kalian harus mengoperasikan, kalian harus mengoperasikan yang dikurung dulu. Tambah dan kurang itu punya posisi yang sama. Kali dan bagi punya posisi yang sama. Tapi kalau ada perkalian dan penjumlahan, maka harus didahulukan yang perkalian. Sampai di sini paham? Lagi, kalau ada akar, ada kali, ada bagi, maka yang harus didahulukan yang mana? Benar, akar dulu, baru kalian kali atau dibagi. Oke, kita langsung ke soalnya. Alhamdulillahnya, puji syukurnya, di operasi ini hanya ada tambah dan kurang. Kita ingatkan lagi bahwa tambah dan kurang punya posisi yang sama. Maka kalian bebas mau ditambah dulu atau dikurang dulu. Oke, karena ini bebas, maka kita tambahkan dulu. 2385 ditambah 5876 hasilnya 8261. Kemudian kita kurangkan dengan 3564 sama dengan 4697. Maka jawaban yang betul adalah C. Mudah kan ya? Oke, mudah banget. Langsung ke soalan nomor 2.
Tentukan hasil operasi bilangan campuran berikut ini. Masih di operasi bilangan campuran, tapi kita lihat soalnya nih, agak beda ya. Oke, ada bilangan positif dan bilangan negatif. Kita tahu bahwa bilangan positif itu selalu punya ciri khas, yaitu jika dia diketahui positif, maka dia akan memiliki tanda strip di depan angkanya. Oke, kalau positif dia tidak punya tanda itu. Oke, kita lanjut. 25 positif 25 itu ya, dikali positif 16 dibagi negatif 8 sama dengan titik-titik. A negatif 200, B negatif 50, C 50, dan D 200. Dibahas. Lanjut. Kita tahu bahwa negatif dan positif ini saling berkaitan. Ya, dari soal ini 25 dikali 16 dibagi negatif 8, kita harus hubungkan dengan tingkatan operasi bilangan campuran, bahwa kali dan bagi memiliki posisi yang sama. Kalian boleh pilih mau dikali dulu atau dibagi dulu. Tapi supaya lebih cepat, supaya lebih gampang, cari operasi yang paling mudah. Coba perhatikan, kalau kita harus mengalihkan 25 dikali 16, itu terlalu besar ya angkanya. Nah, kita cari yang kecil dulu. 16 dibagi negatif 8. Berapa hasilnya? Negatif 2. Loh, gampang kan? Kalau sudah dapat, langsung kita operasikan. 25 dikali negatif 2. Hasilnya 50. Loh, ketemu. Terus pertanyaannya adalah begini. Kalau 16 dibagi negatif 8, kok bisa hasilnya negatif? Oke, ingat rumus ini. Di operasi bilangan bulat, ada yang namanya syarat atau ketentuan perkalian dan pembagian. Positif jika dikalikan dengan positif, maka hasilnya positif. Negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya positif. Ingat ya, kalau pengalinya kembar positif-positif, maka hasilnya positif. Negatif-negatif, maka hasilnya positif. Kalau pembagian gimana? Sama. Oke. Nah, dari soal yang ada di contoh di depan kalian ini berasal dari rumus yang ini. Positif dikali negatif. 16 positif dibagi negatif 8. Nah, ini dalam konteks perkalian ya. Hasilnya negatif, negatif dikali positif, hasilnya negatif. Kalau dalam pembagian bagaimana? Sama, positif dibagi negatif, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Maka jawaban yang benar dari soal nomor 2 adalah B, negatif 50. Nomor 3, Pak Denny ingin memberikan paket peralatan sekolah dengan jenis dan jumlah yang sama banyak. Jika Pak Denny mempunyai 54 buku tulis, 36 pensil, dan 24 penggaris, berapa banyak paket yang dibuat oleh Pak Denny? Oke, kata kuncinya sudah ketemu sebetulnya ya. Pak Denny itu punya 54 buku tulis, 36 pensil, dan 24 penggaris. Nah, beliau ingin semua peralatan sekolahnya ini dibagi sama. Dapat berapa kan begitu ya, dapat berapa paket nanti kalau dijadikan satu, begitu. Oke, ada beberapa pilihan jawaban. Yang pertama ada A 6 paket, B 9 paket, C 12 paket, dan D 15 paket. Kita ke pembahasan langsung. Kata kuncinya adalah sama banyak. Jika nanti kalian mendapatkan soal-soal seperti ini, berapa banyak sih yang bisa bentuk, berapa banyak yang bisa dibuat untuk menjadi apa. Nah, itu kata kuncinya berarti sama banyak ya. Maka kalau kata kuncinya sama banyak, berarti kita bisa menentukan solusinya. Kita mau melangkah kemana nih, mau pakai cara apa nih. Nah, karena kata kuncinya sama banyak, maka solusinya adalah kita mencari menggunakan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Jangan terkecoh. Walaupun FPB faktor persekutuan terbesar, tapi yang kita cari nanti adalah yang paling kecil. Oke, gimana tuh caranya? Yuk kita bahas satu-satu. Buku tadi ada berapa ya jumlahnya? 54. Oke. Kita buat pohon faktor supaya nanti kita tahu berapa macam yang bisa kita olah, begitu ya. 54 kita buat pohon faktor, berarti kita bagi dengan angka yang paling kecil
1 nggak bisa berarti 2 ya. Kita bagi 2 bisa nggak? Bisa, 27. 27 dibagi 2 nggak bisa, kita langsung ke 3. Dibagi 3 hasilnya 9. 9 bagi 2 nggak bisa, kita bagi berapa? 3, hasilnya 3. Kalau 3 bagi 3 sudah 0, jadi nggak usah diteruskan. Oke, berarti hasilnya 2, 3, 3, 3. Paham ya? Lanjut ke peralatan yang kedua, ada 36. Dibagi 2 bisa? Bisa, hasilnya 18. Kemudian dibagi 2, 9. Dibagi 2, 9 nggak bisa, jadi dibagi 3 langsung, hasilnya 3. Oke, sampai di sini paham ya? Lanjut ke peralatan nomor 3, ada 24. Dibagi 2 jelas bisa, hasilnya 12. Kemudian 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 bisa, hasilnya 3. Selesai. Nah, karena pohon faktornya sudah selesai, maka kita tuliskan dulu, kita rekap dulu. Kurang lebih seperti itu. 54 dapat 2 dikali 3 pangkat 3. Oke, dari mana tuh? Oke, lihat 54 ini. 54 itu. Oke, saya ini ya, pen arrow. Oke. 54 ini ada berapa? Ada 2. Ada 3, 3, 3. 2-nya ada berapa? 1. Tulis 1. Kemudian 3-nya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, berarti 3 pangkat 3. Oke ya. Kemudian next 36. 2-nya ada berapa nih? 2-nya ada 1, 2. Oke, betul ya? Betul. Kemudian 3-nya ada 1, 2. Oke, ini salah. Ini harusnya 2 begini ya. Oke. Kemudian 24-nya ada 2-nya ada 3, 1, 2, 3, kemudian 3-nya ada 3. Ini nih, saya tunjukkan ya. 2-nya ada 1, 2, dan 3. 2 pangkat 3. 3-nya ada berapa? Ada 1. Ada 1. Oke, kalau sudah direkap seperti ini, maka kita cari FPB-nya. Caranya gimana? Cari yang sama, kemudian dari yang sama itu kita cari yang paling kecil. Oke. 2, 2, 2 sama ya. Terus kita cari yang kecil. Yang kecil berapa? 2. Oke, lanjut. 3, 3, 3 sama semua. Kita cari yang kecil. Yang kecil berapa? 3. Kita tuliskan 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka paket yang akan Pak Denny bentuk, yang dibuat Pak Denny itu nanti ada berapa paket? 6 paket. Lanjut ke soal nomor 4, perbandingan tinggi tebu A dan tinggi tebu B adalah 2 dibanding 5. Jika tinggi tebu B adalah 125 cm, maka tinggi tebu A adalah titik-titik. A 25 cm, B 50 cm, C 62,5 cm, D 75,5 cm. Yuk kita langsung bahas ya. Diketahui perbandingannya tadi A banding B. Tebu A dibanding tebu B, 2 dibanding 5. Kita ubah dulu menjadi pecahan 2/5. Kemudian tinggi tebu B kita ketahui 125 cm. Oke? Yang ditanya apa? Tinggi tebu A. Tinggi tebu A-nya berapa gitu. Kita jawab. Caranya gimana? Masukkan perbandingannya tadi, 2/5 dimasukkan, kemudian dikali apa? Dikali tebu B 125 cm. Kita sistem coret, 5 bagi 5 0, 125 bagi 5 25. Kemudian kalikan, 2 kali 25 sama dengan 50, maka hasilnya adalah B 50 cm. Nomor 5, kebun buah naga selama 3 bulan menghasilkan 7,5 kuintal, 675 kilo, dan 1,2 ton. Jika terjual 1,5 ton, maka sisa buah naga adalah titik-titik. Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu nih ya, besarannya mau dipakai kemana nih? Besarannya mau dibuat ke kuintal, ke kilo, atau ke ton. Nah, kita bisa tahu itu dari jawaban yang disediakan. Contoh, A 2600 kilo, B 1125 kilo, C 726 kilo, dan D 737 kilo. Berarti semuanya diubah ke kilo. Besarannya semua diubah ke kilo. Oke, langsung kita ke pembahasan.
Ingat, sebelum kita bahas, sebelum kita pecahkan, ingat ini, 1 kuintal itu adalah 100 kilo, 1 ton itu adalah 1000 kilo. Jadi nanti kalau ada ton ke kilo, maka kalikan 1000. Kalau ada dari kuintal ke kilo, maka kalikan 100. Oke? Langsung. 7,5 kuintal. Berapa kilo? Berarti 7,5 dikalikan 100, hasilnya 750. Lanjut, hasil yang kedua adalah 675 kilo. Karena tidak berubah, tetap sama-sama kilo, jadi tidak usah dirubah gitu ya. Yang ketiga, 1,2 ton. Oke, ton ke kilo tadi dikalikan 1000, jadi 1000. Berarti 1,2 ton dikali 1000 sama dengan 1200 kilo. Ketiganya kita jumlahkan. Berapa hasilnya? 2625 kilo. Lalu tadi terjual berapa? 1,5 ton. 1,5 ton itu sama dengan 1500 kilo. Dari mana? 1,5 dikali 1000 sama dengan 1500 kilo. Karena terjual maka kita kurangi, betul? Oke, kita kurangi. Hasilnya adalah 1125 kilo. Mudah bukan? Nah, ini adalah pembahasan terakhir kita. Untuk selanjutnya kalian bisa pantengin terus, kalian bisa tunggu video-video dari kita. Semoga video kita bermanfaat dan next kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.